Kami dari kelompok 3 yang beranggota Raditya Riyandi, Nathanael Octavianus Partahan Siombing, dan Dara Cantika Dewi. Kami akan mempresentasikan tugas besar PKS 2 yang berjudul Program Perhitungan Ketelitian dan KSR dalam suatu data praktikum. Program ini sebagai implementasikan ilmu statistika, yaitu persentase ketelitian dan KSR. Ketelitian adalah mencari nilai ketepatan antara percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Dan KSR adalah membuktikan percobaan apakah nilai percobaan yang didapatkan sesuai dengan nilai teori. Nah, lalu kita masuk ke coding. Pertama, kita deklarasikan 3 header. Yang pertama, header include IOStream. Untuk menggunakan fungsi input dan output stream. Lalu, header include CST_delay untuk memudahkan perhitungan nilai mutlak menggunakan fungsi absolut. Dan terakhir, header include CMAT digunakan untuk membuat fungsi absolut dari CST_delay. Bisa menggunakan tipe variable float serta perhitungan lainnya. Lalu kita deklarasikan using namespace std. Lalu kita deklarasikan integer main. Integer main itu tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali di dalam fungsi main. Lalu kita cout-kan opening dari kelompok 3, yaitu judul program, program perhitungan ketelitian dan KSR dalam satu data praktikum, kelompok 3, anggota, dan program studi. Cout, yaitu untuk menampilkan output ke layar. Lalu kita deklarasikan integer I, integer X, float array expert I, integer T, float array X teori I, float array X percobaan I, float hasil, dan string ulang. Tipe data integer yaitu untuk menginputkan bilangan bulat, sedangkan tipe data float untuk menginputkan bilangan real atau desimal. Dan tipe data string untuk menampung kata atau kalimat. Dilanjut dengan perulangan do while. Pada line 32, yaitu perulangan do terhubung dengan perulangan while pada line 127. Lalu kita cout-kan 2 program yang akan digunakan, dan cout pilihan atau perintah kepada user untuk memilih program yang akan dijalankan. Lalu sin T, dan dilanjutkan oleh Raditya. Setelah user menginputkan program yang dia diinginkan, maka akan dioperasikan menggunakan percabangan switch untuk menentukan cache yang bertujuan kepada program tersebut. Di mana jika nilai T sama dengan 1, maka akan muncul ke bagian program ketelitian. Selanjutnya, akan keluar output berapa data percobaan yang ingin Anda input. Setelah itu, user akan menginputkan data percobaan yang ingin mereka diinput, lalu data tersebut akan diasumsikan sebagai variabel X. Variabel X ini akan dioperasikan atau selanjutnya akan dioperasikan dengan percabangan if-else, di mana if jika kondisi if sama dengan yaitu X lebih besar dari 0, maka akan masuk ke bagian proses atau kondisi di dalamnya. Namun jika if-nya jika nilai X kurang dari 0, maka akan muncul cout data harus lebih dari 0. Lalu jika percabangan if berhasil, maka selanjutnya akan dilanjut dengan perulangan for, di mana dengan ketentuan I sama dengan 0, I kurang dari X, lalu I++. Bagian perulangan pertama ini difungsikan sebagai penginputan data. Di mana dalam perulangan for ini di dalamnya ada cout yang akan memunculkan masukan nilai data ke 1 atau data ke I+1 sesuai dengan nilai X yang telah kita input. Lalu dilanjut dengan in atau inputan
yang variabelnya dideklarasikan menggunakan array, yaitu x part i. I ini akan banyak i tergantung dengan x yang telah diinputkan oleh user. Selanjutnya, kita masuk ke operasi penjumlahan, yang dimana sebelumnya kita deklarasikan integer jumlah sama dengan 0, lalu kita langsung masuk ke perulangan dengan ketentuan atau kondisi yang sama seperti perulangan sebelumnya, yaitu i sama dengan 0, i kurang dari x, lalu i plus plus, dan dalamnya adalah operasi penjumlahannya, di mana jumlah sama dengan jumlah plus x part i. Penjumlahan ini akan terus berulang sampai dengan berapa banyak data yang telah diinputkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian operasi rata-rata, di mana kita deklarasikan float n sama dengan x atau nilai n sama dengan nilai x, lalu float rata-rata atau rata 2, lalu kita masuk ke perhitungan assign. Di sini rata-rata atau rata 2 diasumsi sama dengan jumlah per n. Atau bisa dibacakan jika dalam rumus matematika adalah rata-rata sama dengan jumlah dibagi n. N ini adalah banyak dari percobaan yang ada. Lalu setelah itu akan memunculkan cout total penjumlahan seluruh data adalah sama dengan jumlah ini adalah hasil dari penjumlahan perulangan for yang kedua, lalu dengan rata-ratanya adalah rata-rata, yang dimana rata-rata ini adalah hasil dari rata-rata sama dengan jumlah dibagi n. Dilanjut dengan operasi standar deviasi setelahnya, di mana kita deklarasikan float standar deviasi i atau float array standar deviasi i, lalu float pangkat, lalu integer z sama dengan 2, dan dilanjut langsung dengan perulangan for untuk perhitungan standar deviasi awal, yaitu dengan ketentuan for masih sama seperti yang di atas, dan di dalamnya memiliki assign hasil sama dengan rata-rata dikurang x part i atau array x part i. Setelahnya pangkat sama dengan pau hasil, z. Di sini pangkat ini adalah perulangan matematika untuk pangkat, di mana pau ini adalah bagian fungsi dari include cmatch, di mana dalam tanda buka kurung ini lalu tutup kurung adalah bagian untuk nilai atau pangkatnya, di mana hasil sebagai bilangan angka, lalu z yang akan menjadi pangkatnya. Di sini kita asumsikan z sama dengan 2. Jadi hasil ini mempunyai pangkat 2. Lalu dilanjut dengan perhitungan standar deviasi yang pertama. Di sini kita menggunakan array standar deviasi i sama dengan pangkat dibagi per n dikali n-1. Dilanjut dengan float total atau deklarasi float total sama dengan 0. Dilanjut dengan for i sama dengan 0, i kurang dari x, lalu i plus plus, yang di dalamnya terjadi operasi penjumlahan dari total. Total ini adalah operasi penjumlahan standar deviasi yang kedua. Lalu dilanjut dengan operasi akar atau operasi terakhir dari standar deviasi, yang dimana kita deklarasikan float c, lalu c kita assign sebagai skrt total. Skrt ini adalah bagian dari rumus library cmatch yang berfungsi untuk menggunakan nilai akar. Jadi total yang dalam kurung ini akan masuk ke dalam akar skrt. Sebagai contoh, berarti nilai total ini adalah akar dari akar skrt. Lalu dilanjut dengan cout nilai standar deviasi adalah c. Cout ini bertujuan untuk mengeluarkan nilai standar deviasi. Dilanjut dengan operasi ketelitian, kita deklarasikan float ketelitian, lalu float ketelitian x, lalu kita assign ketelitian sama dengan
1 kurang C dibagi rata-rata, setelah itu hasilnya dikali 100, lalu kita absolutkan ketelitian tersebut dengan deklarasikan ketelitian X, di mana kita assign kembali ketelitian X sama dengan absolut ketelitian, di mana ABS ini atau absolut adalah bagian fungsi dari library cstdlib. Lalu ketelitian ini adalah variabel yang akan kita absolutkan. Setelah itu kita cout-kan hasil dari ketelitian tersebut dengan cout ketelitian dari semua data percobaan ini adalah ketelitian X. Kenapa ketelitian X? Karena ketelitian X adalah ketelitian yang telah diabsolutkan. Lalu diakhiri dengan simbol persen sebagai akhirnya. Lalu ada bagian else setelah seperti yang saya jelaskan di awal. Lalu program ini akan diakhiri dengan fungsi break yang akan mengakhiri program jika program telah selesai. Selanjutnya case 2 akan dijelaskan oleh Nathan. Baiklah, saya akan menjelaskan case 2, di mana case 2 ini dikondisikan jika tadi user menginput di awal-awal tentang indeks kedua, yaitu KSR, perhitungan KSR. Pertama-tama, user akan diperintahkan untuk menginput data percobaan yang ingin diinput dengan cout berapa data percobaan yang ingin Anda input. Kemudian user akan menginput data percobaan dengan asumsi variabel X. Lalu akan ada percabangan if else, yang dimana jika user menginput X atau data lebih dari 0, maka akan melanjutkan ke aksinya di bawahnya. Jika tidak, maka akan ke bawah, yaitu ke else. Maka nanti akan ada cout data harus lebih dari 0. Kemudian pada aksi tadi kita akan di awal akan terdapat perulangan for, di mana I sama dengan 0 dengan batas atas I kurang dari X, kemudian increment I plus plus. For ini, perulangan ini untuk mengakses data array X percobaan I dan X teori I, di mana nanti user akan mendapatkan perintah bahwa untuk masukkan X percobaan ke berapa, di mana dengan cout masukkan X percobaan ke I plus 1, kemudian sama dengan. Lalu ada juga cout masukkan teori X teori ke I plus 1, lalu ada sama dengan. Kemudian nanti user akan menginput data percobaan dan data teorinya dengan array yang ingin diinput. Kemudian akan ada perulangan kedua yang menggunakan for juga, yaitu I sama dengan 0 dengan batas atas I kurang dari X dan increment I plus plus. Perulangan ini adalah untuk mengoutputkan atau menampilkan data dari yang tadi telah user input, yaitu data cout data percobaan ke berapa yang adalah sama dengan nilainya yang telah diinput tadi. Kemudian data teori juga begitu, cout data teori percobaan ke berapa dan adalah nilainya X teori I. Kemudian kita akan masuk ke operasi perhitungan KSR-nya yang diawali dengan mendeklarasikan KSR sendiri tersebut dengan tipe data float, agar KSR itu dapat bernilai desimal atau bilangan real lainnya. Kemudian kita akan mendapatkan perulangan ketiga, yang dimana perulangan ketiga ini adalah bertujuan untuk mengassign atau memproses perhitungan KSR tersebut. Pertama kita ada perhitungan hasil. Hasil ini didapatkan dari pengoperasian pengurangan array X percobaan I dan array X teori I yang telah diinputkan tadi. Kemudian ada pengoperasian kedua, yaitu KSR. KSR sama dengan hasil operasi dari hasil terlebih dahulu dengan pembagian X teori I, array X teori I, kemudian hasil tersebut dikali 100. Lalu kita akan mendeklarasikan mutlak, variabel mutlak dengan tipe datanya itu adalah float. Nah, mutlak di sini adalah untuk menunjukkan bahwa KSR tersebut harus bernilai mutlak yang dioperasikan dengan mutlak sama dengan ABS dalam kurung KSR. Nah, ABS ini merupakan salah satu fungsi yang tadi telah disebutkan di atas menggunakan header
stdlib dan cmat yang dimana fungsinya itu dalam kurung KSR. Jadi KSR nanti hasilnya itu akan mutlak, maupun dia negatif, positif akan mutlak. Kemudian hasil dari mutlak tersebut akan di-outputkan dengan cout KSR dari ke berapa percobaan adalah sama dengan nilai mutlak tadi, dengan ditutup dengan persentase, nilai mutlak persentase. Lalu else tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika percabangan if kurang dari 0. Kemudian ada break. Fungsi break ini merupakan salah satu bentuk umum dari percabangan switch case, yang dimana tidak akan turun, program akan tidak akan turun ke case selanjutnya. Lalu ada fungsi default, yang dimana default ini fungsi dalam switch case juga, yang bertujuan jika yang user masukkan itu, yang user input di luar case yang ada. Maka nanti akan ada cout, maaf, Anda harus memilih antara indeks 1 atau indeks 2 untuk menjalankan program. Kemudian setelah itu akan ada nanti output hasil mengenai perulangan, yang dimana cout jika ingin mengulangi program ketik ya, jika tidak ingin mengulangi program ketik tidak. Jadi user akan menginputkan dengan variabel ulang, yang dimana nanti kan ada perulangan do while, dimana ini while dengan kondisi ulang sama dengan ya. Jadi jika user menginputkan ya, maka akan terjadi perulangan kembali ke awal do tadi, perulangan do while. Kemudian setelah itu jika user menginputkan tidak, maka program akan berhenti dan ada outputkan hasil terima kasih telah menggunakan program perhitungan kami, yang kemudian ditutup dengan return 0.2 tutup kurawal. Selanjutnya akan ada compile run yang dijelaskan oleh Raditya Riyandi. Silakan. Setelah itu kita akan melakukan compile and run untuk menjalankan program. Setelah program muncul pada run kita, maka akan muncul seperti cout yang telah dijelaskan oleh teman kami, yaitu Dara, sebagai berikut. Lalu perintah untuk user yang telah dijelaskan tadi oleh Dara seperti berikut. Di sini ada perintah pilih indeks 1 atau 2 untuk menentukan program yang ingin dijalankan. Untuk indeksnya telah dicantumkan di atas 1 atau 2, di mana 1 adalah perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan ketelitian. Kedua adalah perhitungan KSR. Di sini saya akan mencoba untuk memilih indeks 1. Setelah itu, user akan diberi perintah kembali berapa data percobaan yang ingin Anda input. Di sini saya akan menginput angka 2 karena saya ingin menghitung 2 percobaan saya. Selanjutnya user diperintahkan untuk memasukkan nilai data ke-1-nya. Sebagai contoh 154. Lalu data keduanya sebagai contoh 336. Maka langsung keluar total penjumlahan seluruh data tersebut adalah 490. Total ini adalah penjumlahan dari data ke-1 dan data kedua. Dengan rata-ratanya 245. 245 ini adalah operasi rata-rata dari penjumlahan kedua data tersebut dengan 2 atau dengan banyaknya. Selanjutnya di bawahnya ada nilai standar deviasi adalah 91. Lalu ada ketelitian dari semua data percobaan ini adalah 62. Jadi ketelitian dari 2 data percobaan yang telah saya inputkan adalah 62,8571%. Setelah program ini berakhir, maka akan muncul jika ingin mengulangi program ketik ya, jika tidak ingin mengulangi program ketik tidak. Di sini saya ingin mengulangi program, maka saya akan ketik ya. Lalu muncul halaman seperti yang pertama, perintah untuk memilih indeks 1 atau 2. Di sini saya akan memilih indeks 2, yaitu perhitungan KSR. Lalu saya disuruh untuk memasukkan berapa percobaan yang ingin Anda input. Saya akan memasukkan angka 2. Di sini saya diperintahkan untuk memasukkan X percobaan ke-1 atau X percobaan data ke-1. Sebagai contoh, 345. Lalu X teori ke-1-nya 400. Lalu X percobaan keduanya
543. Lalu X teori keduanya, mungkin kita samakan saja menjadi 400. Maka akan muncul hasil dari KSR tersebut. Sebelum hasil muncul, maka program akan memunculkan kembali apa yang telah kita input sebagai pengingat apakah data yang dimasukkan oleh kita terbaca oleh sistem atau tidak. Di sini KSR data 1 percobaan adalah 13,75%, KSR dari data kedua adalah 35,75%. Dengan ini program berakhir, lalu akan muncul jika ingin mengulangi program ketik ya, jika tidak ingin mengulangi program ketik tidak. Di sini saya akan mengakhiri program dengan mengetik tidak. Lalu program akan memunculkan output terima kasih telah menggunakan program perhitungan kami sebagai akhir dari program. Sekian dari kelompok kami. Jika ada lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.